Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 4, Kisah Pria Berkepala Gundul. Kami mengikuti orang India tersebut menyusuri lorong yang kotor dan sederhana. Penerangannya sangat buruk dan perabotannya jelek, hingga ia tiba di depan sebuah pintu di sebelah kanan. Ia membuka pintu itu. Di tengah-tengah ruangan berdiri seorang pria kecil dengan kepala sangat tinggi, dengan beberapa helai rambut kemerahan di tepi-tepinya, dan kulit kepala mulus mengkilat yang mencuat bagai puncak pegunungan dari sela-sela pepohonan cemara. Ia mengusap-usap tangannya sambil berdiri, dan ekspresinya terus-menerus berubah. Kadang tersenyum, kadang merengut, tapi tak pernah sesaat pun diam. Bibirnya tebal, dan giginya yang kekuningan tidak teratur berusaha ditutupinya dengan terus-menerus mengusap bagian bawah wajahnya. Sekalipun kebotakannya sangat mencolok, ia mengesankan seorang pria yang masih muda. Sebenarnya usianya memang baru 30 tahun. "Siap melayani Anda, Miss Morstan," katanya berulang-ulang. "Siap melayani Anda, tuan-tuan. Silakan masuk ke suaka kecilku. Tempat yang kecil, Nona, tapi dilengkapi sesuai seleraku. Sebuah oasis seni di padang pasir London Selatan yang gersang." Kami semua terpesona melihat penampilan apartemen yang kami masuki itu. Di rumah yang menyedihkan ini, apartemen tersebut tampak bagai sebutir berlian kelas 1 di latar belakang kuningan. Tirai-tirai dan gorden termewah yang paling mengkilat menghiasi dinding-dindingnya, digulung di sana-sini untuk menampilkan lukisan mewah atau vas oriental. Karpetnya berwarna merah tua dan hitam, begitu lembut dan tebal, hingga kaki seperti terbenam nyaman di sana. 2 buah kulit harimau besar dibentangkan untuk menambah kesan kemewahan timur. Sebuah pipa India besar juga berdiri di atas helai matras di sudut. Sebuah lampu berbentuk merpati perak menjuntai pada kawat-kawat keemasan yang nyaris tidak kasat mata di tengah-tengah ruangan. Dari sana menebar bau harum yang samar. "Mr. Thaddeus Sholto," kata pria kecil tersebut sambil terus bergerak dan tersenyum. "Itu namaku. Kau Miss Morstan tentunya. Dan tuan-tuan ini?" "Ini Mr. Sherlock Holmes, dan ini Dr. Watson." "Seorang dokter ya?" seru pria kecil tersebut sangat bersemangat. "Kau membawa stetoskop. Bisa aku minta tolong? Apakah tidak keberatan? Aku mendapat kesulitan dengan mitral valve-ku. Artoanya mungkin masih bagus, tapi aku membutuhkan pendapat Anda mengenai mitralnya." Kudengarkan detak jantungnya sesuai permintaan, tapi tak mampu menemukan apapun yang tidak beres. Selain pria itu sepertinya tengah tercekam ketakutan, karena ia gemetar dari ujung kaki hingga ujung rambut. "Tampaknya normal," kataku. "Kau tidak perlu gelisah." "Mohon maaf atas kegelisahanku, Miss Morstan," katanya dengan ringan. "Aku selama ini sungguh menderita dan sudah lama mencurigai katup itu. Aku sangat senang mendengar kecurigaanku ternyata tidak diperlukan. Seandainya ayahmu menahan diri untuk tidak terlalu membebani jantungnya, dia pasti masih hidup sampai sekarang." Aku nyaris saja meninju pria tersebut tepat di wajahnya, karena begitu marah mendengar komentar sedingin itu terhadap masalah PK ini. Miss Morstan duduk, dan wajahnya pucat pasi hingga bibirnya. "Aku tahu dalam hati bahwa dia sudah meninggal," katanya. "Aku bisa memberitahukan segalanya. Dan lebih dari itu, aku bisa memberikan keadilan. Dan itu akan kulakukan, tak peduli apa kata Brother Bartolomeo. Aku senang sekali kau membawa teman, bukan hanya sebagai pendamping, tapi juga sebagai saksi terhadap apa yang hendak kukatakan dan kulakukan. Kita bertiga bisa menunjukkan ketegasan kepada Brother Bartolomeo, tapi sebaiknya kita tidak mengikut sertakan orang luar. Tidak perlu polisi atau pejabat. Kita bisa membereskan segalanya sesuai dengan kehendak kita, tanpa ada campur tangan pihak lain." Ia duduk di sebuah kursi pendek dan mengedipkan mata birunya yang lemah dan berair.
Aku bisa mengatakan, kata Holmes, apapun yang kau katakan tidak akan menyebar lebih jauh. Aku mengangguk untuk menyatakan persetujuanku. Itu bagus, kata pria tersebut. Boleh kutawarkan segelas Chianti, Miss Morstan? Atau Tokai? Aku tidak menyimpan anggur yang lain. Boleh kubuka sebotol? Tidak? Well, kalau begitu, aku yakin kalian tidak keberatan dengan asap tembakauku. Dengan bau balsam tembakau timur, aku agak gugup. Dan menurutku, hookah itu merupakan obat penenang yang sangat berharga. Ia menyiapkan pipanya, lalu menikmati asapnya melalui air mawar yang menggelegak riang. Kami semua duduk membentuk setengah lingkaran, dengan kepala terjulur dan dagu menempel di tangan. Sementara pria kecil yang aneh dan gelisah tersebut dengan kepalanya yang tinggi mengkilat, mengisap pipa dengan kikuk di tengah-tengah. Sewaktu pertama kali membulatkan tekad untuk berkomunikasi denganmu, katanya, aku bisa saja memberikan alamatku, tapi aku takut kau tidak akan mengacuhkan permintaanku dan akan membawa orang-orang yang tidak menyenangkan bersamamu. Oleh karena itu, aku mengatur sebegitu rupa supaya anak buahku, William, bisa melihatmu lebih dahulu. Aku percaya sepenuhnya bahwa dia bisa menjaga rahasia dan dia sudah mendapat perintah bahwa kalau dia tidak merasa puas, dia tidak perlu melanjutkan tindakannya. Harap maafkan tindakan berjaga-jaga itu, tapi aku orang yang agak tertutup. Dan kalau boleh kukatakan, menurutku, polisi sangatlah tidak menyenangkan. Aku memiliki kecenderungan alamiah untuk menjauhi segala bentuk kekesaran. Aku jarang sekali berhubungan dengan orang-orang yang kasar. Aku hidup, sebagaimana kalian lihat, dengan sedikit keanggunan di sekitarku. Aku menyebut diriku pelindung seni. Itu kelemahanku. Maafkan aku, Mr. Sholto, kata Miss Morstan. Tapi aku datang kemari sesuai permintaanmu untuk mengetahui sesuatu yang ingin kukatakan padaku. Tapi sekarang malam sudah sangat larut. Kurasa sebaiknya wawancara ini singkat saja. Sebaiknya justru harus agak lama, jawab Thaddeus. Karena kita harus pergi ke Norwood untuk menemui Brother Bartolomeo. Kita semua harus pergi dan berusaha membujuk Brother Bartolomeo. Dia sangat marah padaku karena melakukan apa yang menurutku benar. Semalam aku bertengkar cukup hebat dengannya. Kalian tak bisa membayangkan betapa buruknya dia kalau sedang marah. Kalau kita harus ke Norwood, mungkin sebaiknya kau ceritakan sekarang juga alasannya, kataku. Thaddeus terbahak-bahak hingga telinganya memerah. Tidak bisa begitu, serunya. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakannya kalau aku mengajak kalian secara tiba-tiba. Tidak, aku harus mempersiapkan kalian dengan menunjukkan kedudukan kita masing-masing. Pertama-tama, aku harus memberitahu kalian bahwa ada beberapa hal dalam ceritaku yang aku sendiri tidak tahu. Fakta-fakta yang kusampaikan kepada kalian hanyalah sebatas yang kuketahui. Ayahku, seperti mungkin sudah kalian duga, adalah Mayor John Sholto, purnawirawan Angkatan Darat India. Dia pensiun sekitar 11 tahun yang lalu dan tinggal di Pondicherry Lodge di Upper Norwood. Dia cukup berhasil di India dan pulang membawa sejumlah besar uang, sejumlah besar koleksi benda-benda berharga, dan sekelompok pelayan pribumi. Dengan semua kelebihan ini, dia membeli sebuah rumah dan hidup sangat mewah. Saudara kembarku Bartolomeo dan aku, hanya kami berdua anaknya. Aku masih sangat ingat dengan baik keributan yang disebabkan oleh menghilangnya Kapten Morstan. Kami membaca rinciannya di koran. Karena tahu dia teman ayah, kami mendiskusikannya dengan bebas di hadapan ayah. Biasanya ayah turut terlibat dalam spekulasi kami tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak pernah kami menduga dia menyimpan seluruh rahasia mengenai kejadian tersebut, bahwa hanya dia seorang yang mengetahui nasib Arthur Morstan. Tapi kami tahu ada misteri, ada bahaya nyata yang menyelimuti ayah kami. Dia sangat takut keluar seorang diri, dan dia selalu memperkerjakan 2 petinju bayaran untuk pura-pura menjadi portir. William yang mengantar kalian malam ini adalah salah seorang di antaranya. Dia mantan juara kelas ringan se-Inggris. Ayah kami tak pernah memberitahukan apa yang ditakutinya, tapi dia paling takut terhadap pria berkaki kayu. Pernah dia benar-benar menembakkan revolvernya pada seorang pria berkaki kayu, yang terbukti adalah pedagang tidak berbahaya yang tengah berkeliling mencari pesanan. Kami harus membayar cukup besar untuk menutupi kejadian itu. Saudaraku dan aku dulu menganggap hal itu hanya sebagian dari sikap eksentrik ayah.
Tapi kejadian-kejadian yang berlangsung sejak itu membuat kami berubah pikiran. Pada awal tahun 1882, ayahku menerima surat dari India yang membuat dia syok hebat. Dia nyaris jatuh pingsan di meja makan setelah membacanya. Dan mulai saat itu, dia jatuh sakit hingga hari kematiannya. Kami tak pernah tahu apa yang tertulis dalam surat itu. Tapi aku bisa melihat surat tersebut singkat dan ditulis tangan. Ayah sudah bertahun-tahun menderita pembesaran limpa. Tapi sejak itu kondisinya memburuk dengan cepat. Dan menjelang akhir April, kami diberitahu bahwa dia sudah tidak tertolong lagi. Dan bahwa dia ingin berbicara untuk terakhir kalinya dengan kami. Sewaktu kami memasuki kamarnya, dia telah bersandar ke bantal dan napasnya tersengal-sengal. Dia menyuruh kami mengunci pintu dan mendekat ke sampingnya di kedua sisi ranjang. Lalu sambil mencengkram tangan kami, dia menyampaikan pernyataan yang luar biasa pada kami dengan suara pecah akibat emosi dan kesakitan. Akan kucoba menyampaikan pada kalian apa yang dikatakannya. Hanya ada satu hal yang membebani pikiranku pada saat-saat segenting ini, katanya, yaitu perlakuanku terhadap Putri Morstan yang malang. Keserakahan terkutuk yang merupakan dosa terbesarku sepanjang hidup sudah menghalanginya mendapatkan harta karun yang sepatutnya menjadi bagiannya, padahal aku menggunakan harta itu. Perasaan memiliki saja sudah begitu hebat, sehingga aku tidak tahan memikirkan harus membaginya. Lihat guci berbibir mutiara di samping botol itu. Aku tak bisa berpisah dengannya, sekalipun aku sudah merancang cara untuk mengirimkannya kepada Putri Morstan. Kalian, putra-putraku, harus memberikan bagian yang adil dari harta karun Agra. Tapi jangan mengirimkan apapun, bahkan guci itu, sebelum aku meninggal. Bagaimanapun, ada orang yang pernah melakukan kesalahan seburuk ini dan berhasil memperbaikinya. Akan kuceritakan bagaimana Morstan tewas. Lanjutnya, dia sudah bertahun-tahun menderita lemah jantung, tapi dia menutupinya dari semua orang. Hanya aku yang mengetahuinya. Sewaktu di India, dia dan aku melalui serangkaian situasi yang luar biasa, berhasil mendapatkan harta karun yang tak ternilai. Aku membawanya ke Inggris, dan pada malam kedatangan Morstan, dia langsung kemari untuk meminta bagiannya. Dia berjalan kaki dari stasiun dan diterima oleh Lal Khaudar yang setia, yang sekarang telah meninggal. Morstan dan aku berbeda pendapat mengenai pembagian harta itu, dan kami pun bertengkar. Morstan melompat bangkit dari kursinya karena marah, tapi tiba-tiba dia menekan sisi tubuhnya. Wajahnya berubah kelabu pucat, dan dia jatuh ke belakang. Kepalanya terantuk sudut peti harta. Sewaktu aku membungkuk di atasnya, kudapati dia telah meninggal, dan aku sangat ketakutan. Aku duduk kebingungan, lama, bertanya-tanya apa yang harus kulakukan. Dorongan hatiku yang pertama tentu saja meminta bantuan, tapi aku sadar ada kemungkinan aku akan dituduh sebagai pembunuhnya. Kematiannya pada saat pertengkaran kami dan luka di kepalanya akan memperburuk situasiku. Sekali lagi, interogasi resmi tidak akan bisa dilakukan tanpa mengungkap fakta-fakta mengenai harta karun itu. Padahal aku sangat ingin merahasiakannya. Morstan sudah memberitahuku bahwa tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tampaknya tak perlu ada orang lain yang tahu. Ketika aku masih mempertimbangkan masalah itu, kulihat pelayanku, Lal Khaudar, datang di ampang pintu. Dia menyelinap masuk dan mengunci pintunya. "Jangan takut sahib," katanya. "Tak perlu ada yang tahu bahwa Anda sudah membunuhnya. Kita sembunyikan saja mayatnya. Dan siapa yang bisa lebih bijaksana lagi?" "Aku tidak membunuhnya," kataku. Lal Khaudar menggeleng dan tersenyum. "Aku mendengar semuanya sahib," katanya. "Aku mendengar pertengkaran kalian dan aku mendengar pukulan itu. Tapi mulutku tertutup rapat. Semua orang di rumah ini sudah tidur. Ayo kita singkirkan mayatnya." Hal itu sudah cukup bagiku untuk mengambil keputusan. Kalau pelayanku sendiri tidak bisa mempercayai bahwa aku tidak bersalah, bagaimana aku bisa berharap untuk meyakinkan 12 pedagang bodoh di kotak juri? Lal Khaudar dan aku menyingkirkan mayatnya malam itu. Dan dalam beberapa hari, koran-koran London dipenuhi berita tentang menghilangnya Kapten Morstan secara misterius. Dari apa yang kusampaikan ini, kalian tentunya menyadari bahwa aku tak bisa disalahkan atas masalah itu. Kesalahanku hanyalah pada fakta bahwa kami menyembunyikan bukan hanya mayatnya, tapi juga harta karunnya. Dan aku juga menyimpan bagian Morstan bersama-sama dengan bagianku. Karena itu, kuharap kalian menggantinya. Dekatkan telinga kalian ke mulutku. Harta karunnya disembunyikan di...
Pada saat itu ekspresi ayah berubah hebat. Matanya menatap liar, rahangnya ternganga, dan dia berteriak-teriak dengan suara yang tidak akan pernah kulupakan. "Singkirkan dia, demi Kristus, jangan sampai dia masuk." Kami berdua berpaling menatap jendela di belakang kami, kemana pandangannya terpaku. Ada seseorang tengah memandang kami dari dalam kegelapan. Kami bisa melihat hidungnya yang memutih karena ditempelkan di kaca. Pria itu berjanggut, dengan wajah berbulu, mata liar yang kejam, dan ekspresi jahat yang amat sangat. Saudaraku dan aku bergegas mendekati jendela, tapi pria itu sudah pergi. Sewaktu kami kembali mendekati ayah, kepalanya sudah terkulai dan jantungnya tidak lagi berdetak. Kami mencari-cari di kebun malam itu, tapi tidak menemukan tanda-tanda si penyusup. Tapi tepat di bawah jendela, kami menemukan satu jejak yang terlihat jelas di petak bunga. Kalau bukan karena jejak itu, mungkin kami mengira imajinasi kamilah yang menciptakan wajah menyeramkan itu. Tapi tak lama kemudian, kami mendapat bukti lain yang lebih mencolok bahwa memang ada agen-agen rahasia yang bekerja di sekitar kami. Jendela kamar ayahku ditemukan terbuka di pagi hari. Lemari dan kotak-kotaknya sudah digeledah, dan di peti ayahku ditempelkan sepotong kertas bertuliskan tanda 4. Apa artinya? Atau siapa tamu misterius itu? Kami tak pernah mengetahuinya. Sepanjang yang bisa kami perkirakan, tak satu pun properti ayah yang dicuri, walau segala sesuatunya telah diaduk-aduk. Wajar saja kalau saudaraku dan aku mengaitkan kejadian aneh ini dengan ketakutan yang menghantui ayahku seumur hidupnya. Tapi hal itu masih merupakan misteri sepenuhnya bagi kami. Pria kecil tersebut berhenti untuk menyulut kembali hokahnya dan memusatkan perhatiannya pada benda itu selama beberapa saat. Kami semua duduk diam, mencerna ceritanya yang luar biasa. Pada saat pria itu menyebutkan tentang kematian ayahnya, Miss Morstan berubah pucat pasi, dan sesaat aku khawatir ia akan jatuh pingsan. Tapi ia berhasil bertahan setelah menegak segelas air yang kutuangkan dari segelas guci Venzia di meja samping. Sherlock Holmes bersandar di kursinya dengan ekspresi menerawang. Kelopak matanya nyaris menutupi matanya yang berkilauan. Saat melirik ke arahnya, aku jadi berpikir bagaimana ia tadi dengan getir mengeluhkan betapa datar hidupnya. Akhirnya ada masalah yang akan menguras tenaganya habis-habisan. Mr. Thaddeus Sholto memandang kami bergantian. Jelas tampak bangga atas pengaruh ceritanya, lalu melanjutkan sambil menghisap pipanya yang terlalu besar. "Saudaraku dan aku," katanya, "sebagaimana mungkin sudah kalian bayangkan, sangat bersemangat mengenai harta karun yang dibicarakan ayahku. Selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan kami menggali dan meneliti setiap jengkal kebun tanpa menemukan tanda-tanda keberadaan harta itu. Sungguh menjengkelkan kalau memikirkan bahwa tempat persembunyian harta itu sudah ada di bibirnya saat dia meninggal. Kami bisa memperkirakan besarnya kekayaan yang hilang berdasarkan guci yang dikeluarkannya. Saudaraku Bartolomeo dan aku sempat mendiskusikan guci itu. Mutiara-mutiaranya jelas bernilai sangat tinggi, dan saudaraku merasa keberatan berpisah dengannya, karena saudaraku sendiri agak cenderung mengulangi kesalahan ayah. Dia juga menganggap kalau kami memberikan guci itu, akan timbul gosip yang akhirnya menimbulkan masalah bagi kami. Tapi aku bisa membujuknya agar mengizinkan aku mencari alamat Miss Morstan dan mengirimkan mutiara-mutiaranya secara terpisah selama selang beberapa waktu tertentu, sehingga paling tidak Miss Morstan tidak akan pernah kekurangan. "Kau baik sekali," kata Miss Morstan. Pria kecil tersebut mengibaskan tangan. "Kami adalah walimu," katanya. "Aku menganggapnya begitu, sekalipun Brother Bartolomeo tidak bisa beranggapan begitu. Kami sendiri sudah memiliki banyak uang. Aku tidak menginginkan lebih lagi. Lagi pula, sungguh tak pantas memperlakukan seorang wanita muda dengan cara seperti itu." Perbedaan pendapat kami mengenai hal ini berlanjut sebegitu rupa, hingga akhirnya aku merasa lebih baik mencari tempat sendiri. Jadi, kutinggalkan dia sambil membawa Kit Mugar tua dan William bersamaku. Tapi kemarin aku mengetahui ada kejadian yang sangat penting. Harta karunnya sudah ditemukan. Aku langsung menghubungi Miss Morstan, dan sekarang kita tinggal menuju Norwood untuk menuntut bagian kita. Semalam sudah kujelaskan pandanganku pada Brother Bartolomeo. Jadi kedatangan kita sudah diharapkan, walaupun mungkin tidak diterima. Mr. Thaddeus Sholto berhenti berbicara dan duduk bergoyang-goyang di kursinya yang mewah. Kami semua membisu,
sibuk memikirkan perkembangan baru dari urusan misterius ini. Holmes yang pertama kali bangkit berdiri. "Kau sudah melakukannya dengan baik, Sir. Dari awal hingga akhir," katanya. "Ada kemungkinan kami bisa membalasnya dengan mengungkap beberapa hal yang mungkin masih belum kau ketahui. Tapi, seperti kata Miss Morrison, sekarang sudah larut. Sebaiknya kita segera menyelesaikan masalah ini tanpa menundanya lebih lama lagi." Kenalan baru kami tersebut dengan sangat lambat menggulung selang hokkah, dan dari balik sehelai tirai mengeluarkan mantel luar yang sangat panjang. Ia mengancingkan mantel tersebut rapat-rapat, sekalipun malam itu tidak bisa dikatakan dingin. "Kesehatanku agak rapuh," katanya sambil mengajak kami melewati lorong. Kereta masih menunggu di luar, dan jelas kegiatan kami telah direncanakan sebelumnya, karena sang kusir segera memacu kereta secepat mungkin. Tadeusz Sholto terus-menerus berceloteh dengan suara tinggi melengking yang mengalahkan keributan roda kereta. "Bartolomeo orang yang cerdik," katanya. "Menurut kalian, bagaimana dia bisa menemukan harta karun itu? Dia sudah menyimpulkan bahwa harta itu disembunyikan di dalam rumah. Jadi dia menyelidiki setiap bagian rumah dengan mengukur segala sesuatunya, hingga tak satu jengkal pun terlewatkan. Di antaranya, dia mendapati ketinggian bangunan adalah 22 meter. Tapi saat menambahkan semua ketinggian ruangan dan memperkirakan sela di antaranya, yang dipastikan dengan mengebornya, jumlah yang didapatkan hanya 21 meter. Ada semeter yang hilang, dan itu hanya mungkin ada di bagian atas bangunan. Oleh karena itu, dia melubangi langit-langit kamar paling atas, dan jelas di sana dia menemukan celah kecil yang sudah ditutup dan tidak diketahui keberadaannya oleh siapapun. Di tengah-tengahnya ada kotak harta yang diletakkan di antara dua balok penopang. Dia menurunkan kotak itu melalui lubang, dan hartanya ternyata memang ada di sana. Dia memperhitungkan nilai perhiasannya tidak kurang dari 500 juta pound sterling." Mendengar jumlah yang luar biasa tersebut, kami semua membelalak saling pandang. Kalau kami bisa mendapatkan haknya, Miss Morrison akan berubah dari seorang pengurus anak miskin menjadi seorang terkaya di Inggris. Seorang teman yang setia sudah selayaknya merasa gembira mendengar kabar itu. Namun aku malu mengakui bahwa perasaan egois menguasaiku, dan perasaanku berubah sangat berat, bagai dibebani timah. Aku mengucapkan selamat dengan tergagap-gagap, lalu menunduk diam, menolehkan diri dari celoteh kenalan baru kami. Jelas, ia seorang hypochondriac, dan aku setengah menyadari bahwa ia tengah menyampaikan sederetan gejalanya, dan tengah menjelaskan berbagai komposisi dan obat-obat yang tak jelas, yang beberapa di antaranya ia bawa dalam sebuah kotak kulit di sakunya. Aku yakin ia tidak ingat semua jawaban yang kuberikan padanya malam itu. Holmes menyatakan bahwa ia tanpa sengaja mendengarku memperingatkan Tadeusz akan besarnya bahaya mengkonsumsi lebih dari 2 tetes minyak kastroli, dan merekomendasikan dosis besar cetirizine sebagai obat penenang. Apapun yang terjadi, aku jelas merasa lega sewaktu kereta kami tersentak, berhenti dan kusirnya melompat turun untuk membukakan pintu. "Miss Morrison, inilah Pondichéry Lodge," kata Mr. Sholto sambil membantunya turun.